Emang jaksa ada masalah apa sama kami sebagai pengacara? Tidak wajar lah seperti itu. Dan dia sampai bilang juga kan Niki sering ribut dari tahun 2020. Padahal kamu mengatakan enggak ya? Tapi kan yang di Kick Andy itu kan waktu itu ngomongin soal, mohon maaf ya, Habib Rizik gitu kan, makanya diundang di Kick Andy. Mungkin dia nontonnya setengah-setengah, tapi kalau dia nonton awal sampai full itu kan ngomongin tentang huru hara waktu sama Habib Rizik gitu. Tapi dia ambil penggalan-penggalan seolah-olah Nikita Mirzani Berarti risetnya kurang oke. selalu bermasalah. Iya, kurang oke. Oke, Niki tadi dianggap fitnah terhadap GPU karena menuduh merubah dakwaan Nah, awal. memang dirubah kan dari Polda kan 368 27A ayat 1. Nah, dituntutan di dakwaan jadi 369 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Udah, gue mau tidur. Ngomong Usman ya. Nih ya, dari panjangnya pledoi Nikita Mirzani hari ini di persidangan nih, ada satu kata yang bikin gue itu salah fokus. Kata-katanya kayak gini, saya tidak tahu yang mulia siapa namanya, yang pasti yang gendut. Dan yang bikin kocak lagi, diulang lagi, sekali lagi, saya tidak tahu siapa namanya, yang pasti yang gendut. Yang gendut gak tuh, astaga. Gue yakin sih sebenarnya Nikita Mirzani itu tahu dia siapa namanya. Cuman kayak mungkin males aja gitu nyebutnya. Terus pas jumpa pers juga gitu. Ya itu siapa tahu deh namanya yang gendut. Emma, kamu dibayar berapa masih Nikita? Pak siapa nih? Emma, kamu dibayar berapa masih Nikita? Halo Bapak. Pak, saya bukan Markus. Jadi nggak ada bayarannya. Ya, nggak ada bayarannya. Nikita nggak bayar saya sepeser pun. Atau kamu mungkin nggak tahu ya, saya tuh main TikTok dari tahun 2020. Yang saya angkat itu masalah viral, kasus-kasus viral yang saya suka, yang saya ngerasa masih bisa saya kasih pendapat, pemikiran saya lah. Dan saya kan punya sosmed, jadi jangan sampai sosmed saya tuh nganggur aja gitu. Selain saya jualan dari dulu, dari pertama kali masuk TikTok, saya juga suka bikin konten-konten yang membahas kasus-kasus viral itu dulu. Nah ya, lalu kenapa saya bilang kalau untuk kasus-kasus yang saya suka nggak perlu dibayar lah, ngapain? Wong saya seneng kok. Siapapun ya orang yang berkasus yang sedang saya bahas, saya nggak peduli. Misalnya orang itu nggak mau kenal sama saya gitu ya, atau nggak berterima kasih, itu nggak masalah buat saya, sama sekali. Minta terima kasihnya aja saya nggak masalah, nggak peduli dapat atau enggak terima kasih. Apalagi soal uang itu mah ya Allah Pak, nggak semua orang kayak dirimu atau kayak junjunganmu itu ngemarkusin segala hal, ngeduitin segala hal. Kalau saya enggak gitu ya, mungkin itu perbedaan kita. Itu dulu ya Pak. Nah terus yang kedua saya mau pakai ini lip cream. Saya itu penjual Pak, e-commerce ya, TikTok. Jadi di TikTok berkonten ria, live, nyumbangin pemikiran, nyuguhin apa sama netizen yang memang sepemikiran sama aku gitu ya. Di samping itu pastinya jualan kayak gini nih. Itu udah pekerjaan gue, tanggung jawab aku ke TikTok. Jadi jangan pernah senggol-senggol pekerjaan orang ya. Gitu. Kalau soal itu no debat. Aku harus jualan. Karena memang di TikTok ini yang sudah memberikan kesempatan sebagai konten kreator, e-commerce dan entertainment. Alright, jadi gue menghibur, gue ngobrol sekaligus gue jualan, kalian check out. Nah, jadi paham ya Pak ya. Khusus buat siapapun yang nanti kedepannya juga akan aku spill permasalahannya, terus aku bikin live konten apapun tentang permasalahannya itu, don't worry. Lu mau suka sama gue kayak, mau nggak suka kayak, mau terima kasih kayak, nggak apa-apa, nggak ada ngaruhnya. Tetap gue akan bikin dan akan kasih tahu apa yang gue pikirin, apa yang gue rasa dengan kasus itu. Suka, terima kasih. Nggak suka, nggak peduli, juga bodo amat. Berarti kamu kan bukan bagian dari chat and check out with Mamski, oke?
Jangan lupa check out. Banyak yang bilang ke saya, Bu, apakah Nikita Mirzani itu NPD? Hei, dengar ya. Kalau kamu mengatakan hal tersebut, saya tidak bisa mengatakan hal itu. Karena kalau saya sudah mengucapkan NPD kepada seseorang, artinya saya memberikan diagnosis kepada mereka, kepada dia. Oke? Saya tidak boleh mengatakan itu. Namun, saya bilang, melihat dari ciri-ciri yang ada, yang ditunjukkan selama ini, silakan Anda nilai sendiri. Jadi, bukan saya yang mengatakan dia NPD. Oke? Yuk kalian pintar, yuk kalian cerdas. Apa yang sudah saya jelaskan NPD itu apa, silakan kamu terka-terka sendiri. Kalau mau benar-benar valid, dampingi secara psikologis di dalam persidangan supaya kita tahu seperti apa kelainan jiwanya, bagaimana kondisi kejiwaannya, dan apakah itu bisa memberatkan atau meringankan dia di dalam persidangan. Seperti itu guys. Oke guys, saya netizen, jadi saya bisa mengatakan apapun di sini. Sekaligus saya juga pengamat sosial sesuai dengan bidang keilmuan saya. Namun kalau untuk mengatakan sebagai diagnosis, saya tidak boleh mengatakan itu. Oke guys, salam sayang dari saya. Semangat terus buat orang-orang yang mendukung maupun yang menghujat. Ya, salam Lita Gading. Besti, ingat gak? Aku pernah bikin VT kalau kasus Nikita Mirzani ini kayak MLM. Kasus utamanya Nikita Mirzani paling atas. Terus ada dua geng nih ke bawah, A sama B. Geng A sibuk bikin laporan, geng B juga sibuk bikin laporan. Yang dilaporin sebetulnya nggak perlu dilaporin gitu, ngerti nggak? Aku nggak ngerti ya, apakah kasus ini sengaja dipanas-panasin atau biar beberapa pihak itu bisa dapat siraman gitu. Siraman apa itu? Siraman rohani apa siraman apa? Aku nggak tahu. Tapi lucu buat aku, aneh tapi nyata gitu terjadi di kota-kota besar ya, sampai ke kota-kota kecil. Aneh ini, benar-benar lucu. Mana DM aku penuh lagi isinya teh, tahu nggak? Ini teh, tahu nggak? Ini aing liar, besti. Aduh, gawe cenengan duit halal cek aku mah ya. Mendingan lulu pade pada pasang keranjang kuning dibanding nyari duit dari kasus ini. Kalau mau dukung aja, nggak usah pakai ini itu. Lu pada nge-live aja jualan kata aku mah. Dibanding bikin panas suasana mulu, udara udah panas ini. Netizen mah ada senang-senang aja kalau ada kericuhan ya. Cuma astekut cek aku mah ya. Karena beberapa pihak yang waras itu melihatnya ini makin kesana makin kesini gitu, ngerti? Aing malah mau dinyawe lah. Lalieur anjir jelema teh. Sebenarnya JPU ini punya masalah apa kan kita kok kayaknya seperti dendam, ada dendam guys, ada dendam kesumat terhadap sini kita sehingga terjadilah hukum yang amburadul atau berat sebelah ketika Nikita menyatakan ini malah segera ditingkatkan ini seperti tak ingin Nikita itu dibebaskan atau ingin biar lama mendekam di penjara. Sebetulnya ini ada yang aneh, ini harus diusut sampai tuntas. Kasihan Nikita ini.